Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 20 dan 21. Ibrani 13 ayat 20 dan 21. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya berikan judul dari renungan ini, mengerjakan apa yang berkenan kepadanya. Mengerjakan apa yang berkenan kepadanya. Bacaan ini dimulai dengan maka Allah damai sejahtera. Digambarkan Allah adalah sumber dari damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Berbicara tentang damai sejahtera bukan hanya sekedar perasaan kita, tapi ada yang lebih dari itu, yaitu bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Kita memiliki satu harmoni dengan Allah. Manusia berdosa seharusnya tidak bisa menghampiri Allah yang kudus, Allah yang mulia. Karena itu di bagian ini pun jelas oleh darah perjanjian yang kekal, oleh Gembala Agung yang telah mati dan bangkit mengalahkan maut itu, yaitu Yesus Tuhan kita. Kita domba-dombanya ini sekarang boleh diperdamaikan dengan Allah. Karena Kristus telah menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya ini. Satu hal yang membuat saat ini kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Ketika kita melihat ayat 20, tentu kita akan melihat satu hal rohani yang akan terjadi, yang akan mengubah hidup kita, status kita di hadapan Tuhan, dan bahkan mengubahkan hati kita. Ketika kita sadar betapa berharganya hidup anugerah Tuhan ini. Ketika kita sadar, sekarang kita boleh berelasi dengan Dia. Bahkan ketika kita kembali disadarkan bahwa ketika kita percaya dan damai sejahtera dengan Allah, kita boleh bersekutu dengan Allah. Bahkan ada Roh Kudus di dalam diri kita yang membuat kita boleh berelasi secara pribadi dengan Tuhan. Lalu apakah hanya berhenti di situ? Ayat 21 menunjukkan satu hal yang menjadi bagian dari kehidupan orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Yaitu apa? Tuhan memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Ketika kita boleh menjadi orang percaya, tentu kehidupan kita di dunia sebagai manusia yang baru di dalam Kristus akan berubah. Sekarang hidup kita adalah bukan hidup menuruti keinginan daging, mengikuti keinginan dosa, atau mengikuti apa kata dunia. Tapi tentu hidup kita adalah hidup yang berkenan kepada Allah dan melakukan kehendak Tuhan. Satu hal yang indah, Tuhan pun memberikan bekal untuk itu. Bagaimana kita sekarang diperlengkapi untuk boleh melakukan pekerjaan baik. Tuhan yang ada, yang bekerja di dalam hati kita, saat ini juga yang akan menuntun kita, menolong kita untuk boleh mengerjakan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu, biarlah kita juga boleh melihat apa yang kita imani, apa yang kita percayai, akan menghasilkan sesuatu yang keluar dari diri kita, melalui apa yang kita lakukan di dalam aktivitas kita sehari-hari, di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Tentu bagian ini bukan hanya berbicara tentang pelayanan di gereja, tapi setiap hal yang Tuhan izinkan untuk boleh kita lakukan. Termasuk hari ini kalau kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa melakukan banyak hal. Itu adalah anugerah Tuhan yang diberikan. Kita yang sudah diperdamaikan saat ini, kita boleh ada di dunia. Untuk apa? Tentu untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk membagikan kasih Kristus kepada dunia, untuk membawa orang-orang juga boleh melihat siapa juru selamat itu. Karena itu Dia memperlengkapi kita, supaya kita boleh melakukan hal-hal yang besar dan berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Memperlengkapi kita, supaya melalui apa yang kita lakukan, ketika kita lakukan dengan rajin, dengan semangat, dengan setia, bukankah orang juga boleh melihat Tuhan yang ada di dalam diri kita? Mereka boleh merasakan bahwa ini adalah buah dari apa yang kita percayai. Biarlah melalui hidup kita boleh terus memuliakan Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Semoga hari ini kita yang sudah percaya kepada Tuhan, mau taat. Kita yang sudah hidup di dalam anugerah Tuhan, mau bekerja lebih keras menjalani kehidupan ini. Dan satu hal yang kita syukuri, Dia pun yang akan menguatkan dan memperlengkapi kita. Ini bukan perjuangan kita sendiri. Ini bukan perjalanan setiap hari dengan kekuatan sendiri. Tapi Dia pun yang akan memampukan kita untuk boleh terus setia sampai akhir. Terus memuliakan Tuhan, membagikan kasih Kristus
sampai akhir hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami sudah diperdamaikan dengan Allah melalui kasih Kristus, melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Bahkan Kau sudah mengalahkan maut, sehingga kami boleh ada di dalam relasi yang indah bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika kami sudah menikmati relasi itu, tentu bukan selesai di situ. Tuhan mau kami pun juga boleh berelasi dengan sesama kami. Kami boleh membagikan kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar kami, supaya mereka juga boleh melihat siapa Engkau dan boleh percaya kepada Engkau. Karena itu Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh hidup di dalam anugerah Tuhan. Kami mau bekerja lebih keras, kami tidak mau sia-siakan hidup kami. Dan kami percaya Tuhan pun yang akan kuatkan, Tuhan yang akan tolong, Tuhan yang akan perlengkapi. Termasuk ketika kami boleh beraktivitas hari ini. Kekuatan dari Tuhan, berkat dari Tuhan yang akan memampukan kami untuk melangkah, untuk terus memuliakan Engkau, untuk terus hidup di dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.